Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Rosmiatika Ulmando, NRP 2242154. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam individu atau dari faktor luar dan berfungsi untuk memberikan energi, arah, serta tekad dalam menghadapi tantangan atau rintangan. Motivasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mempengaruhi sikap. Yang kedua, teori motivasi pemeliharaan Herzberg. Dua faktor yang mempengaruhi motivasi. Teori yang ditemukan oleh Friedrich Herzberg ini membagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi dua kategori utama. Yang pertama, faktor pemeliharaan. Faktor-faktor ini bersifat ekstrinsik atau berasal dari lingkungan kerja. Keberadaan faktor-faktor ini tidak akan meningkatkan motivasi, namun ketidakhadirannya dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Contoh faktor pemeliharaan. Yang pertama, gaji. Yang kedua, kondisi kerja fisik. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Yang keempat, hubungan antar pribadi. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, status pekerjaan. Yang ketujuh, keamanan kerja. Yang kedua, faktor motivasi atau motivator factors. Faktor-faktor ini bersifat intrinsik atau berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor inilah yang benar-benar dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Contoh faktor motivasi, yang pertama prestasi, yang kedua pengakuan, yang ketiga pekerjaan itu sendiri, yang keempat tanggung jawab, yang kelima pertumbuhan pribadi. Berikut implikasi teori Herzberg dalam dunia kerja. Teori ini sangat penting bagi para manajer dan pemimpin perusahaan. Beberapa implikasi yang dapat diambil adalah: yang pertama, fokus pada faktor motivasi. Untuk meningkatkan motivasi karyawan, perusahaan harus berinvestasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan untuk mencapai prestasi, mendapatkan pengakuan, dan mengembangkan diri. Yang kedua, jangan mengabaikan faktor pemeliharaan. Meskipun faktor pemeliharaan tidak meningkatkan motivasi, namun ketidakhadirannya dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang ketiga, individualisasi motivasi. Setiap individu memiliki faktor motivasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk memahami apa yang memotivasi masing-masing karyawan. Berikut teori prestasi MC Cleland. Dorongan untuk berprestasi. David MC Cleland, seorang psikolog, mengembangkan teori yang berfokus pada kebutuhan akan prestasi. Menurut MC Cleland, kebutuhan akan prestasi adalah dorongan internal yang kuat pada seseorang untuk mencapai tujuan, mengatasi tantangan, dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Impian teori MC Cleland dalam dunia kerja. Yang pertama, pekerjaan yang menantang. Pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan akan lebih memotivasi individu dengan kebutuhan prestasi tinggi. Yang kedua, umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik akan membantu individu meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, delegasi tugas. Mendelegasikan tugas yang menantang kepada individu dengan kebutuhan prestasi tinggi akan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pengembangan karir. Menyediakan peluang pengembangan karir akan membantu individu dengan kebutuhan prestasi tinggi untuk terus tumbuh dan berkembang. Berikut teori harapan atau ekspektansi teori Viktor Fromm. Teori harapan Fromm menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan bergantung pada kekuatan harapan atau ekspektansi, bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan hasil tertentu dan nilai yang diberikan individu pada hasil tersebut. Dengan kata lain, seseorang akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang bernilai bagi mereka. Komponen utama teori harapan. 1. Harapan atau ekspektansi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan. Sejauh mana individu percaya bahwa upaya yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang mereka inginkan. Yang kedua, keterampilan. Sejauh mana individu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan. Sejauh mana lingkungan kerja mendukung upaya individu untuk mencapai kinerja. Yang kedua, instrumentalitas atau instrumentality dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hubungan kinerja imbalan. Sejauh mana individu percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil tertentu. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Sejauh mana kebijakan perusahaan terkait dengan pemberian imbalan dirasakan dan transparan. Yang ketiga, pengalaman masa lalu.
Pengalaman individu dalam menerima imbalan atas kinerja di masa lalu. Berikut, teori pembentukan perilaku, pandangan B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan membentuk perilaku melalui konsekuensi dari tindakan. Skinner berargumen bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Konsep utama dalam teori Skinner. Yang pertama, penguatan positif. Memberikan stimulus yang menyenangkan setelah suatu perilaku untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Yang kedua, penguatan negatif. Menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Yang ketiga, hukuman positif. Memberikan stimulus yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang. Implikasi teori Skinner. Yang pertama, pendidikan. Manajer dapat menggunakan prinsip-prinsip penguatan untuk memotivasi karyawan dan membentuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua, psikologi. Terapi perilaku yang didasarkan pada teori Skinner digunakan untuk mengatasi berbagai masalah psikologis seperti fobia dan kecemasan. Yang ketiga, organisasi. Perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip penguatan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Berikut, kritik terhadap teori Skinner. Yang pertama, terlalu menekankan pada lingkungan. Kritikus berpendapat bahwa teori Skinner terlalu menekankan pada peran lingkungan dalam membentuk perilaku, sementara mengabaikan faktor internal seperti pikiran dan perasaan. Yang kedua, etika. Penggunaan hukuman dalam pengkondisian operan seringkali menjadi perdebatan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.